Om bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya dicangkokkan kepada Kristus agar berbuah manis. Ayat firman Tuhan untuk kita dari Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak orang ingin hidupnya berhasil. Mereka berusaha memiliki pendidikan yang tinggi, pekerjaan yang baik, rumah yang indah, nama yang dihormati. Semuanya itu tidak salah. Namun Tuhan tidak hanya melihat penampilan luar, Tuhan melihat buah kehidupan kita. Hari ini kita belajar dari sebuah kisah sederhana tentang sebuah pohon liar yang berbuah menjadi pohon yang menghasilkan buah manis karena dicangkokkan dengan ranting dari pohon yang baik. Kisah ini menggambarkan keadaan kita sebagai manusia tanpa Kristus dan bagaimana Kristus sanggup mengubah hidup yang pahit menjadi berkat bagi banyak orang. Penampilan luar tidak menentukan buah kehidupan. Pohon itu tampak besar, kokoh dan indah. Semua orang pasti mengira buahnya juga manis, tapi kenyataannya berbeda. Buahnya pahit, demikian pula manusia. Banyak orang terlihat berhasil, kaya, pintar, terkenal, berpengaruh, rajin melayani. Tapi di balik semua itu mungkin masih tersimpan kemarahan, dendam, kesombongan, kepahitan, iri hati, egois. Tuhan Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tuhan tidak mencari daun yang lebat, Tuhan mencari buah. Masalah manusia adalah pada akarnya. Pemuda itu ingin menebang pohon tersebut, tetapi sang kakek tahu bahwa akar pohon itu sangat kuat. Masalah pohon bukan batangnya, masalahnya ada pada jenis pohonnya. Demikian pula manusia. Masalah utama kita bukan hanya kebiasaan buruk. Masalah terbesar adalah hati yang telah rusak oleh dosa. Yeremia 17 ayat 9 berkata, hati ini licik melebihi segala sesuatu. Karena itu manusia tidak bisa mengubah dirinya hanya dengan tekad. Kita mungkin bisa berubah beberapa hari, tapi tabiat lama akan muncul kembali. Tuhan tidak membuang kita. Pemuda ingin menebang pohon, tetapi sang kakek berkata, jangan ditebang. Tetapi indahnya gambaran kasih Tuhan ketika manusia merasa dirinya gagal, Tuhan berkata, aku belum selesai dengan hidupmu. Ketika kita merasa tidak layak, Tuhan berkata, aku masih memiliki rencana bagimu. Tuhan tidak membuang orang berdosa. Ia datang menyelamatkan mereka. Yesus tidak datang mencari orang yang sempurna. Ia datang mencari orang yang hilang. Perubahan terjadi karena dicangkokkan. Kakek itu membawa ranting dari pohon yang baik. Ranting itu disambungkan lalu terjadi sesuatu. Pohon lama tetap memiliki akar yang kuat, tetapi kehidupan baru mulai mengalir. Buahnya berbuah. Inilah gambaran kehidupan Kristen. Kita harus dicangkokkan kepada Kristus, bukan sekedar mengenal Yesus, bukan hanya datang ke gereja, tetapi hidup melekat padanya setiap hari. Inilah gambaran kehidupan Kristen. Kita harus dicangkokkan kepada Kristus, bukan sekedar mengenal Yesus, bukan hanya datang ke gereja, tetapi hidup yang melekat padanya setiap hari. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, kasih-Nya mulai mengalir. Firman-Nya mulai mengubah pikiran. Roh Kudus mengubah karakter. Buah kehidupan pun berubah. Proses perubahan membutuhkan waktu. Sesudah dicangkokkan, buah manis tidak langsung muncul. Ada proses, ada masa menunggu, ada luka sambungan. Begitu juga hidup orang percaya. Kadang kita ingin berubah dalam semalam, tetapi Tuhan bekerja sedikit demi sedikit. Setiap doa, setiap firman, setiap pencobaan, selama setiap air mata dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita. Filipi 1 ayat 6 berkata, ia yang mulai pekerjaan yang baik akan meneruskannya sampai selesai. Orang yang melekat pada Kristus akan berbuah. Buah roh menurut Galatia 5 ayat 22-23 adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Perhatikan, Yesus tidak berkata kita harus memaksakan buah. Yang harus kita lakukan adalah tinggal di dalam Dia. Buah akan muncul secara alami. Hidup yang diubah menjadi berkat bagi banyak orang. Dahulu pohon itu hendak ditebang,
kini seluruh desa menikmati buahnya. Begitulah Tuhan bekerja. Mungkin dahulu kita hidup pemarah, pendendam, sombong, jauh dari Tuhan. Tetapi setelah Kristus mengubah hidup kita menjadi berkat. Keluarga diberkati, tetangga diberkati, gereja diberkati. Bahkan orang yang belum mengenal Tuhan dapat melihat kasih Kristus melalui hidup kita. Itulah tujuan Tuhan mengubah hidup kita. Seekor ulat tidak akan pernah bisa terbang hanya dengan berusaha lebih keras. Ia harus mengalami perubahan dari dalam. Ketika berubah menjadi kupu-kupu, kemampuannya berubah. Demikian pula manusia. Perubahan sejati bukan berasal dari usaha manusia, melainkan dari pekerjaan Tuhan di dalam hati. Aplikasi firman Tuhan untuk kita hari ini, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah hidup saya menghasilkan buah yang manis atau yang pahit? Apakah saya masih mengandalkan kekuatan sendiri? Apakah saya sungguh-sungguh tinggal dalam Kristus setiap hari? Apakah firman Tuhan menjadi makanan rohani saya? Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini, pohon liar itu hampir ditebang, namun ketika dicangkokkan dengan ranting yang baik, pohon yang sama menghasilkan buah yang berbeda. Demikian pula hidup kita. Tuhan tidak sedang mencari manusia yang sudah sempurna. Tuhan mencari hati yang mau diserahkan kepadanya. Jika kita tinggal di dalam Kristus, Roh Kudus akan mengubah hati kita. Kepahitan akan digantikan dengan kasih, kemarahan dengan kelemah lembutan, keegoisan dengan kerelaan melayani, dan hidup kita akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Hari ini Tuhan mengundang kita untuk tetap melekat kepadanya, sebab hanya di dalam Kristus kita dapat menghasilkan buah yang memuliakan Allah. Jangan hanya memiliki daun yang lebat berupa penampilan rohani, tetapi milikilah buah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tinggallah di dalam Kristus. Biarkan firman-Nya memenuhi hati kita dan izinkan Roh Kudus mengubah tabiat kita. Maka hidup kita akan menjadi kesaksian yang indah, membawa kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi sesama. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.